Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita umat Kristiani, pemberian yang paling berharga itu adalah iman akan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat manusia. Rahmat keselamatan itu kita terima bukan karena kita itu meminta, melainkan melulu karena kasih Tuhan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 24 Juli. Hari Minggu biasa, pekan ke-17. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah pelindung bagi mereka yang berharap kepadamu. Tanpa Engkau, tiada suatu pun yang baik, tiada suatu pun yang kudus. Lipat gandakanlah belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan bimbingan dan bantuan-Mu, kami menggunakan harta yang fana dengan tetap terarah pada harta yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 1-13. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan kita akan merenungkannya. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang ada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga.
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa yang Maha Baik, yang akan memberi kepada yang meminta. Mengenai hal itu, Yesus menyampaikan gambaran tentang seseorang yang minta bantuan kepada sahabatnya. Ia datang ke rumah sahabatnya itu pada tengah malam ketika ia dan anak-anaknya sudah tidur. Pada awalnya, permintaannya tidak ditanggapi sesuai dengan harapannya. Maklum, masa itu untuk bangun dan membukakan pintu di tengah malam bukan hal yang sederhana. Saat tidur, seluruh anggota keluarga tidur di dekat pintu, sehingga ketika membuka pintu, membangunkan seluruh anggota keluarganya itu, yang karenanya pasti akan terganggu mereka. Namun demikian, selain permintaan itu bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk sesamanya yang sedang dalam perjalanan, akhirnya ia memberi apa yang diperlukan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, perlu diketahui bahwa pada masa itu orang yang sedang mengadakan perjalanan di daerah padang gurun itu resikonya tinggi, yaitu tidak menemukan air atau makanan setelah begitu lama melakukan perjalanan. Lebih parahnya, jika tersesat, orang itu bisa mati kehausan atau kelaparan. Maklum, di sepanjang jalan tidak ada petunjuk jalan. Apalagi bagi orang asing yang tidak mengenal medan, perjalanan itu beresiko tinggi, yaitu tidak akan sampai pada tujuannya. Karena itu, orang yang sedang dalam perjalanan dipandang sebagai orang yang ada dalam keadaan darurat, lemah, dan tidak berdaya. Situasi sulit itu dan karena belas kasih orang itu kepada sahabatnya, dan karenanya tidak malu meminta bantuan di tengah malam, akhirnya menggerakkan hati tuan rumah itu untuk membuka pintu dan memberi bantuan yang dibutuhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan perumpamaan ini, Yesus menegaskan bahwa siapa yang meminta akan diberi, yang mencari akan mendapat, yang mengetok akan dibukakan pintu. Yesus melanjutkan dengan menegaskan, jika manusia yang jahat saja memberi apa yang diminta oleh sesamanya, apalagi Bapa yang ada di surga pasti memberi yang terbaik untuk anak-anaknya yang meminta kepadanya. Ia mendengarkan seruan umatnya dan akan memberi yang terbaik, asal terus meminta. Yang mesti pertama-tama diminta dan pasti akan diberikan adalah Roh Kudus. Dengan arahan dan pimpinan Roh Kudus itu, permintaan yang diajukan akan selalu sesuai dengan kehendak Allah, bukan menuruti keinginan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita umat Kristiani, pemberian yang paling berharga itu adalah iman akan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat manusia. Rahmat keselamatan itu kita terima bukan karena kita itu meminta, melainkan melulu karena kasih Tuhan kepada kita semua. Maka, hal yang pertama-tama mesti paling kita syukuri adalah tindakan penyelamatan Allah itu bagi kita semua. Kasih-Nya tidak pernah ditarik kembali, dan perjanjiannya tidak pernah dibatalkan. Kerinduannya akan keselamatan seluruh umat manusia pun tidak pernah surut. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah permohonan kita akan dikabulkan atau tidak? Atau mungkin belum waktunya diberikan? Itu semua mesti kita arahkan
sepenuhnya dan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita masing-masing. Yang penting, mari kita menyerahkan, kita mohon kepadanya, kita mencari, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya, yang meminta, yang selalu berusaha, dan menyerahkan seluruh pengalaman hidup kita ini dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.